Kabar duka menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Penyanyi senior sekaligus mantan artis cilik era 70-an Dina Mariana meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Kepergian Dina Mariana di usianya yang menginjak 59 tahun ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para penggemarnya yang telah mengikuti perjalanan karirnya sejak lama. Sosoknya yang hangat dan rendah hati membuatnya selalu dikenang oleh banyak orang, terutama mereka yang tumbuh besar dengan film dan musiknya. Lagu populer Dina Mariana saat itu berjudul Ingat Kamu yang dirilis tahun 1988, bahkan lagu tersebut menjadi golden hits era 80-an. Karier menyanyi Dina terus berlanjut seiring tumbuh remaja hingga dewasa. Selama berkarier sebagai penyanyi, Dina sudah merilis 35 album dan meluncurkan satu album kompilasi bersama berjudul Danda Danda pada tahun 1984. Selain menyanyi, Dina juga sempat membintangi 21 film layar lebar, 1 sinetron seri 26 episode dan 3 sinetron lepas. Namun aktivitasnya di panggung hiburan tanah air harus terhenti setelah dokter memvonis dirinya menderita kanker dinding rahim pada tahun 2021. Kala itu Dina Mariana mengaku setelah menjalani pengobatan dan pengangkatan rahim di tahun yang sama, ia dinyatakan sembuh. Namun pada tahun 2022, ia kembali didiagnosis menderita kanker dinding rahim untuk kedua kalinya. Penyakit ini telah menggerogoti kesehatan Dina selama beberapa waktu dan membuatnya harus menjalani hampir 20 kali kemoterapi. Sayangnya, kondisi kesehatan Dina semakin memburuk dan kanker tersebut telah menyebar hingga ke bagian pencernaannya yang menyebabkan infeksi. Sahabatnya Dewi Irawan mengungkapkan bahwa Dina mengalami rasa sakit yang berulang di bagian lambung dan usus dan rencananya akan menjalani endoskopi untuk memeriksa lebih lanjut. Namun takdir berkata lain dan Dina tidak sempat menjalani prosedur tersebut dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 14.41 di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Kepergian Dina Mariana merupakan kehilangan besar bagi dunia hiburan Indonesia. Sebagai aktris senior, dia turut membentuk industri hiburan Indonesia yang kita kenal hari ini. Kenangan atas peran-peran ikoniknya akan selalu hidup di hati penggemar dan karya-karyanya akan tetap menjadi bagian dari sejarah perfilman nasional. Sebulan sebelum meninggalnya Dina Mariana, Indonesia baru saja kehilangan mantan artis cilik Puput Novel. Puput Novel meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker payudara selama 3 tahun dan komplikasi penyakit lainnya. Ia meninggal di usia ke-50 tahun pada hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Sebelum meninggal dunia, tepatnya pada tahun 2020, Puput Novel didiagnosis menderita kanker payudara stadium 4B. Ia menjalani berbagai pengobatan termasuk kemoterapi dan operasi, namun kondisinya terus menurun. Puput Novel meninggal dunia akibat komplikasi kanker payudara yang dideritanya. Penyakit ini telah menyebar ke organ-organ lain di tubuhnya termasuk paru-paru dan hati. Puput Novel mulai perjalanan karirnya di dunia hiburan sebagai penyanyi cilik pada era 1970-an. Puput telah menghasilkan 36 album rekaman yang terdiri dari 28 album cilik dan 8 album remaja dan dewasa. Memasuki usia remaja hingga dewasa, ia mulai melebarkan sayap kariernya dengan berakting dan tampil sebagai presenter. Puput bermain di 4 buah film dan 3 sinetron, salah satunya sinetron stripping yaitu Keluargaku Surgaku di mana ia berperan sebagai Sarah. Pada masa kejayaan tersebut, ia pernah meraih 4 buah golden record dengan kriteria penjualan album terbanyak dan album terbaik saat itu. Puput juga pernah didaulat sebagai perwakilan Asia bagus di Singapura. Selain dikenal sebagai penyanyi dan artis sinetron, Puput Novel ternyata juga berkiprah di dunia politik. Wanita lulusan S2 Universitas Indonesia jurusan Sosial Politik ini tercatat pada pemilu tahun 2004 sempat maju menjadi calon legislatif dari Partai Golkar. Sebagai seorang penyanyi yang sudah dikenal sejak kecil, Puput Novel meninggalkan banyak kenangan di hati para penggemarnya dan rekan-rekannya. Puput Novel juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul sehingga ia memiliki banyak teman di kalangan artis. Setelah berpulangnya 2 artis cilik tersebut, muncul pertanyaan tentang kabar rekan-rekan seangkatan mereka. Beberapa artis cilik era 70-an lainnya yang kini masih ada, sebagian masih berkecimpung di industri hiburan, namun beberapa di antaranya ternyata memilih jalur berbeda setelah meninggalkan dunia hiburan. Bagaimanakah nasib mereka sekarang? Berikut kabar terbaru artis cilik seangkatan Dina Mariana dan Puput Novel yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Cica Koswoyo.
Cica Koswoyo adalah nama yang tidak bisa dilepaskan dari dunia musik anak-anak di era tersebut. Putri dari Yoko Oswoyo personil Kus Plus ini memulai karirnya di usia muda dengan lagu-lagu populer seperti Heli dan Pergi ke Sekolah. Lagu-lagu Cica kerap menjadi favorit di berbagai acara televisi dan radio. Cica Koswoyo yang dikenal sebagai penyanyi cilik populer pada era 70-an sezaman dengan Dina Mariana kini menjelma menjadi sosok politisi yang kritis dan vokal. Cica kini menjadi anggota legislatif dari PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta. Sekarang Cica sudah berusia 56 tahun tetapi wajahnya masih sama imut dengan masa kecilnya dahulu. Iyut Bing Slamet. Adik dari Adi Bing Slamet, Iyut Bing Slamet juga meramaikan dunia musik anak-anak dengan sejumlah lagu yang ceria dan menghibur. Meski lebih banyak dikenal sebagai aktris cilik, suara Iyut yang lembut dan lagu-lagunya seperti Aku Cinta Rupiah tetap dikenang oleh generasi 70-an dan 80-an. Di masa itu, perempuan bernama lengkap Ratna Fairuz Albar ini kerap kali berduet dengan Adi Bing Slamet dalam membawakan lagu anak-anak. Terlepas dari image penyanyi cilik, Iyut lalu terjun ke dunia film. Di pertengahan era 1980-an, perempuan kelahiran 11 Juni 1968 ini banyak membintangi judul-judul film tanah air. Setelah aktif di dunia seni peran dan musik, lantas apa kabar Iyut Bing Slamet sekarang? Seperti diketahui, belum lama ini Iyut kembali menghebohkan publik lantaran tersangkut kasus narkoba. Iyut ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada Desember tahun 2020 lalu. Kasus narkoba ini bukanlah yang pertama bagi Iyut. Pada tahun 2011 silam, dia pernah terjerat kasus yang sama. Hingga saat ini, Iyut Bing Slamet masih aktif ikut syuting baik di acara talk show maupun FTV. Diana Papilaya. Diana Papilaya juga merupakan penyanyi cilik yang aktif di era tersebut. Dengan lagu-lagu seperti Hanya Untukmu, ia berhasil mencuri perhatian publik. Suaranya yang khas membuatnya menjadi salah satu idola anak-anak pada masa itu. Pemilik nama lengkap Diana Martini Papilaya ini mulai rekaman lagu anak-anak sejak tahun 1976. Saat itu, usia Diana baru menginjak 9 tahun. Namun sebelumnya, Diana memang sudah sering tampil di televisi nasional karena tergabung dalam Bina Vokalia yang didirikan oleh Pranat Jaja. Sejak rekaman pada tahun 1976, nama Diana Papilaya pun melejit sebagai penyanyi cilik. Namanya sejajar dengan penyanyi-penyanyi cilik di era itu seperti Adi Bing Slamet, Ira Maya Sopha dan Dina Mariana. Setelah karirnya bersinar sebagai penyanyi cilik, lantas kini bagaimana kehidupan Diana Papilaya sekarang? Diana Papilaya sejatinya masih aktif bernyanyi meski sudah tidak lagi terlihat aktif di jagat hiburan. Selain seorang penyanyi, Diana Papilaya yang merupakan lulusan teknik arsitektur dari Universitas Trisakti ini juga masih bekerja sebagai seorang arsitek. Ira Maya Sopha. Ira Maya Sopha merupakan salah satu bintang cilik yang tak kalah bersinar. Dikenal lewat lagu-lagu ceria seperti Si Jago Mogok dan Halo Halo Bandung, Ira berhasil memikat hati anak-anak dan orang tua di seluruh Indonesia. Bakat Ira tak terbatas pada dunia tarik suara. Ia juga dikenal sebagai aktris cilik berbakat yang sering tampil dalam berbagai acara televisi dan film. Hingga kini, sosoknya tetap dikenang sebagai ikon masa kecil generasi 70-an. Ira sempat menghilang dari industri hiburan dan tampil lagi dalam film Berbagi Suami yang tayang pada tahun 2006 silam yang membuatnya mendapatkan nominasi sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di Festival Film Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, Ira semakin aktif di industri hiburan. Selain bermain di layar lebar, Ira Maya Sopha juga muncul dalam layar kaca sebagai juri ajang Idola Cilik, presenter dan aktris sinetron dan FTV. Tak hanya aktif di layar lebar dan layar kaca, wanita 54 tahun ini ternyata juga punya beberapa bisnis mulai dari di bidang fashion sampai makanan.